Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa yang Bapak banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk selalu berikhtiar mendapatkan ridhonya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menjadikan sosok suri tauladan yang baik-baik kita semua umatnya. Pembahasan mata kuliah pada pertemuan ini bertujuan untuk mendalami pemahaman ilmu dasar-dasar akuntansi syariah, prinsip dasar akuntansi syariah, dan dasar laporan keuangan syariah pada sahabat mahasiswa ke depannya sebagai pelaku akuntan atau praktisi di dunia kerja dengan didasari teori umum dan konsep dan prinsip dasar akuntansi syariah. Semoga sahabat mahasiswa ke depan memiliki wawasan keilmuan yang mendalam di bidangnya dan menjadi praktisi profesional. Amin amin ya robbal alamin. Pembahasan yang pertama yaitu dasar akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah perintah pencatatan atau untuk kepentingan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi informasi bagi pihak kepentingan. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam akuntansi syariah, segala pencatatan transaksi dikaitkan dengan semangat Islam yang sesuai pada surat An-Nisa ayat 56 dan surat An-Nisa ayat 135. Akuntansi keuangan syariah mempunyai dasar konsep keadilan, kebenaran, pertanggungjawaban. Konsep keadilan di antara kedua pihak yang mempunyai hubungan muamalah, yaitu accountability. Konsep kebenaran didapatkan dari surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar setiap transaksi selama kegiatan muamalah. Penerapan konsep pertanggungjawaban atas amanah kepada pihak-pihak berkepentingan berupa penyusuran laporan keuangan dalam praktek bisnis. Jadi, pada dasarnya, akuntansi keuangan syariah tidak menggunakan istilah laporan keuangan untuk melaporkan semua transaksinya. Karena akuntan syariah tidak membatasi dirinya kepada transaksi saja, melainkan pada sesuatu yang menyertai transaksi keuangan tersebut seperti transaksi mental dan spiritual. Jadi, nama laporan keuangan adalah laporan keuangan syariah atau Syariah Accounting Statements. Kita berlanjut ke pembahasan prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah. Setelah kita mengetahui dasar akuntansi syariah, kini kita berlanjut atau masuki lebih mendalam dengan didasari prinsip-prinsip dari akuntansi. Prinsip poin pertama ada yang namanya prinsip dasar akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan prinsip yang kerap kali kita temukan di kalangan umat muslim. Prinsip ini memiliki artian di mana setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Terlebih lagi dalam sistem ekonomi Islam, di mana semua laporan-laporan keuangan harus dipertanggungjawabkan dengan sebenar-benarnya oleh pelaku ekonomi yang berkaitan. Dalam Islam, sangat tidak dibenarkan untuk tidak bertanggung jawab mengenai hal sekecil apapun. Prinsip dasar yang kedua yaitu prinsip dasar keseksamaan. Pada prinsip ini, masyarakat terutama umat muslim harus mengutamakan rasa adil dan kesejahteraan di tengah masyarakat. Dalam proses akuntansi syariah, umat muslim harus melakukan setiap perbuatan antar umat muslim yang satu dengan yang lainnya. Tidak dibenarkan untuk pilih kasih terhadap satu sama lain. Contohnya, manajer yang harus adil terhadap karyawan satu dengan yang lainnya. Jika adil sudah diterapkan dalam diri maupun dalam berbisnis, maka hidup kita akan damai dan tentram. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi,
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Prinsip dasar yang ketiga yaitu Prinsip dasar kejujuran. Dalam ekonomi Islam, sikap jujur ini harus diterapkan. Terlebih lagi dalam transaksi-transaksi ekonomi. Pelaku ekonomi harus mengutamakan nilai kejujuran dalam melaporkan hal sekecil apapun. Contohnya dalam laporan keuangan, tidak boleh berkurang satu nominal pun dalam laporannya, karena tanggungannya akan menjadi tanggungan di akhirat, dan nilai kejujuran akan menciptakan nilai dan potensi diri kita sendiri. Jadi setelah kita membahas mengenai prinsip-prinsip dasar dari akuntansi syariah, inti dasar konsep akuntansi keuangan syariah ini berarti bahwa memenuhi kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan tidak boleh mengabaikan hubungan atau kewajiban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan pelaporan keuangan ini mencakup al-falah akan dapat dicapai melalui dengan cara mengikuti petunjuk kesesuaian dengan syariah. Setelah kita membahas mengenai prinsip dasar dan konsep akuntansi dasar keuangan syariah atau akuntansi syariah, kita berlanjut ke pembahasan akuntansi syariah dan epistemologi Islam. Kerangka konseptual akuntansi syariah sebagaimana dirumuskan menggunakan pendekatan epistemologi Islam. Jadi, epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan secara harfiah. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti pengetahuan. Dalam lingkup filsafat ilmu, epistemologi mengandung pengertian sebagai metode memperoleh pengetahuan agar memiliki karakteristik kebenaran dan nilai-nilai tertentu sebagai ilmu. Jadi, dalam kerangka konseptual akuntansi syariah dinyatakan bahwa tujuan diselenggarakannya akuntansi syariah adalah mencapai keadilan sosial ekonomi dan sebagai sarana ibadah memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lingkungan dan individu melalui keterlibatan institusi dalam kegiatan ekonomi. Produk akhir teknik akuntansi syariah adalah informasi akuntansi yang akurat untuk menghitung zakat dan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlandaskan moral, iman, dan takwa. Dengan demikian, dalam hal akuntansi syariah sebagai alat pertanggungjawaban diwakili informasi akuntansi syariah dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan syariah. Nah, kita berlanjut kepada konsep dasar penyajian laporan keuangan syariah. Konsep dasar penyajian laporan keuangan syariah sepenuhnya didasarkan pada PSAK nomor 101 yang bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Perlunya penyajian laporan keuangan ini adalah agar dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya. Entitas syariah yang dimaksud oleh PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Laporan keuangan syariah adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengembalian keputusan-keputusan ekonomi. Pelaporan keuangan akuntan syariah pada dasarnya tidak hanya berpotensi pada maksimalisasi laba, akan tetapi membawa pada pesan moral berupa perilaku etis dan adil terhadap semua kalangan atau semua pihak. Poin terakhir, kita akan lebih mendalam membahas mengenai tujuan dalam laporan keuangan syariah pada dasar-dasar akuntansi syariah ini ya. Jadi, pada intinya tujuan akuntansi syariah atau akuntansi keuangan syariah membantu mencapai keadilan sosial ekonomi al-falah dan mengenal dengan pihak yang terkait dalam aktivitas ekonomi, yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik pemerintah sebagai bentuk ibadah untuk menyediakan informasi keuangan. Berdasarkan informasi keuangan, para pengguna dapat menjadikan laporan keuangan sebagai rujukan atau bahan dalam mengambil keputusan ekonomi.
seperti keputusan investasi oleh investor, keputusan ekspansi oleh manajemen, dan hal yang lainnya. Menyediakan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Syariah compliance. Laporan keuangan syariah juga memiliki fungsi pengawasan, di mana laporan keuangan bisa meneliti apakah perusahaan tersebut menggunakan entitas syariah pada setiap transaksi dan juga sebagai prinsip ekonominya. Terkadang ada beberapa perusahaan yang mengklaim bahwa mereka merupakan perusahaan syariah, namun masih banyak program yang dilakukan dengan standar program keuangan konvensional. Menyediakan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial. Informasi ini disajikan pada laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan tersebut. Dalam hal ini, informasi tersebut membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana dan menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu proses laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi diantaranya yaitu yang pertama ada entitas syariah aset, ada entitas kewajiban, entitas dana syirkah temporer, dan ada ekuitas, ada entitas pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, ada entitas arus kas, ada entitas dana zakat, dan dana kebijakan, dan yang lainnya. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai dasar-dasar akuntansi syariah, prinsip dasar akuntansi syariah, dan tujuan dari laporan keuangan syariah. Kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.